Tahukah historian, mengapa harimau begitu dihormati dalam budaya Sunda? Di tanah Pasundan, maung bukan sekadar hewan buas penghuni rimba, melainkan sosok yang jejaknya menembus sejarah, mitos, hingga identitas masyarakatnya. Sejak masa kerajaan Sunda kuno, jauh sebelum kolonial Eropa datang ke Nusantara, maung telah dipandang sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan penjaga keseimbangan alam. Bagaimana kisah lengkapnya? Halo historian! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Dalam babat dan naskah-naskah lama, maung kerap digambarkan sebagai jelmaan raja, pelindung hewan sakral, bahkan makhluk gaib yang dihormati dan disegani. Dari sinilah kisah panjang maung dimulai. Sebuah perjalanan yang mempertemukan sejarah, mitos, dan jati diri orang Sunda itu sendiri. Dalam kepercayaan masyarakat Sunda kuno, maung menempati posisi tertinggi dalam stratifikasi binatang dan dipandang bukan sekadar hewan, melainkan makhluk mitologis yang sakral. Salah satu kisah paling terkenal berkaitan dengan Prabu Siliwangi, raja besar kerajaan Sunda Pajajaran yang berkuasa sekitar abad ke-15 Masehi. Dalam tradisi lisan dan naskah kuno seperti Wawacan Prabu Kean Santang yang berkembang sejak abad ke-16 Masehi, diceritakan bahwa terjadi perseteruan antara Prabu Siliwangi dan putranya, Prabu Kean Santang. Kean Santang yang telah memeluk Islam, berusaha mengislamkan ayahnya beserta para pengikut istana. Pengejaran panjang itu berakhir di kawasan hutan Sancang, Garut Selatan. Di sanalah, menurut keyakinan masyarakat, Prabu Siliwangi menjelma menjadi maung putih, sementara para pengikutnya berubah menjadi maung sancang. Peristiwa inilah yang kemudian mengakar kuat dalam ingatan kolektif orang Sunda, menjadikan maung bukan hanya simbol keberanian, tapi juga representasi spiritual dari kejayaan dan keluhuran Raja Pajajaran. Gaung mitos maung Prabu Siliwangi tidak hanya hidup di hutan Sancang, Garut Selatan, tapi juga menyebar ke berbagai wilayah Tatar Sunda seperti Gunung Salak, Gunung Gede, hingga Surade di Sukabumi. Di Kecamatan Surade, berkembang tradisi lisan carita maung Pajajaran yang memiliki 3 versi. Versi pertama berkisah tentang pengkhianatan seorang mantri bernama Jaya Antea terhadap Prabu Siliwangi pada masa kerajaan Pajajaran abad ke-15 Masehi. Diceritakan bahwa Jaya Antea menaruh dendam karena kekasihnya direbut sang raja. Lalu dia mengejar Prabu Siliwangi hingga ke wilayah Tegal Bulet. Namun pengejaran itu berakhir sia-sia ketika sang raja menghilang secara gaib. Sementara para prajuritnya dipercaya berubah menjadi harimau. Versi kedua menceritakan kembali peristiwa pengejaran oleh Prabu Kean Santang yang hendak mengislamkan ayahnya. Dalam kisah ini, Prabu Siliwangi menghilang, sementara panglima pasukannya, Sanggabuana, berubah menjadi maung di Pasir Ucing, Surade. Adapun versi ketiga hampir sama dengan Wawacan Prabu Kean Santang abad ke-16 Masehi, yang menegaskan peristiwa sang raja dan perubahan para pengikutnya menjadi harimau sebagai simbol penjaga tanah Pajajaran. Kepercayaan tentang manusia harimau juga hidup di Panjalu, Ciamis. Dalam tradisi lisan carita, dikisahkan 2 cucu Prabu Siliwangi yang bernama Bombang Larang dan Bombang Kencana.
Mereka melanggar titah gurunya, kakek Garahang, dengan mandi di mata air keramat yang terlarang. Akibat pelanggaran itu, keduanya berubah menjadi harimau dan bersumpah menjaga sumber air serta melindungi alam dari para perusak. Kisah ini memperlihatkan bahwa mitos maung tidak sekadar cerita tentang kutukan, tapi juga mengandung pesan ekologis dan moral. Menariknya, dalam buku The Mahise Achtergrond van de Malaysia Pantun tahun 1933, Hussein Jayadiningrat mencatat adanya pantangan menyebut kata maung di wilayah Banten Selatan, yang saat itu masih banyak dihuni harimau. Masyarakat setempat menggantinya dengan istilah meong, sebagai bentuk penghormatan sekaligus upaya menghindari bala atau gangguan gaib. Secara harfiah, kata maung memang bersinonim dengan harimau atau macan. Dalam sumber-sumber kolonial seperti Ensiklopedi van Nederlands Indie, dijelaskan bahwa istilah harimau atau rimau berasal dari bahasa Melayu. Sementara macan menjadi sinonim yang luas dipakai di Jawa. Dalam bahasa Sunda, harimau yang disebut Felis tigris dikenal sebagai meong atau maung. Di wilayah Jawa Timur, seperti sekitar Gunung Kawi dan Gunung Kelut, istilahnya berbeda lagi. Harimau disebut macan loreng. Memasuki abad ke-19 Masehi, pandangan terhadap maung mulai berubah drastis. Ketika pemerintah kolonial Belanda membuka hutan-hutan di Priangan, Banten, dan Cirebon untuk perkebunan, habitat maung terganggu. Akibatnya terjadi wabah harimau. Karena konflik antara manusia dan harimau mulai meningkat. Dalam kolonial Verslag tahun 1870 sampai 1900, tercatat sebanyak 61 orang tewas diterkam harimau di Banten sepanjang tahun 1887. Dengan distrik Pasir Salak sebagai salah satu wilayah paling terdampak. Penduduk di Bojongkoneng bahkan sempat meninggalkan rumah dan lumbung beras mereka karena ketakutan. Sementara warga Panimbang mengungsi akibat gangguan serupa. Y. Hendrik van Balen dalam The Dierwereld van Insulinde menulis bahwa di sebuah kampung di Banten terdapat 8 janda yang suaminya tewas dimangsa harimau. Gambaran serangan harimau juga muncul dalam novel Max Havelaar karya Multatuli. Ketika tokoh Saijah hampir diterkam harimau di Lebak sebelum akhirnya binatang itu tewas oleh tandukan kerbaunya. Sebuah adegan yang kemudian dimaknai simbolis, di mana kerbau melambangkan pribumi dan harimau disamakan dengan penjajah. Catatan Peter Baumgart juga menyebut tragedi di desa Sajira Lebak pada 11 April 1839. Ketika seorang ibu kehilangan 3 anaknya akibat serangan harimau. Bahkan surat kabar berita Priangan edisi 1934 memberitakan kasus penerkaman di Subang yang memicu perburuan massal. Sejak 1880-an, pemerintah kolonial bahkan memberi hadiah uang bagi siapapun yang berhasil membunuh harimau. Berdasarkan Stadblad 1854 dan 1862, pemburu harimau bisa mendapatkan hingga 30 gulden per ekor. Perburuan besar-besaran ini ditambah kerusakan habitat, menyebabkan populasi harimau Jawa menurun drastis. Harimau Jawa akhirnya dinyatakan punah secara resmi pada akhir abad ke-20, meski sesekali muncul klaim penampakan yang belum terbukti secara ilmiah.
Itu tadi kisah Maung atau harimau Jawa. Kisah Maung di Tatar Sunda mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya tentang raja dan perang, tapi juga tentang cara manusia memaknai alam di sekitarnya. Dari makhluk sakral, penjaga raja, hingga dianggap hama oleh kolonialisme, Maung mencerminkan perubahan zaman dan cara pandang manusia. Karena dalam setiap kisah Maung tersimpan pesan tentang keberanian, keseimbangan, dan penghormatan terhadap alam, nilai-nilai yang tetap relevan hingga sekarang. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.